Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Lohayu Wiwi Cahyani, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Hairun, akan menampilkan rekaman praktik pembelajaran kedua yang dilaksanakan secara daring dengan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kuta Selatan dengan materi sifat-sifat fungsi kuadrat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, semua sudah masuk ke room ya? Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang jaringannya bagus, pastikan kamera kalian on ya. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Ya, kabar baik ya. Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Walau kita masih dalam keadaan daring juga, dan tidak lupa juga Ibu ingatkan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekarang sebelum lanjut, silakan kalian melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk link itu sudah Ibu share di GCR dan sekarang akan Ibu share lagi di room chat ya. Harapan Ibu dalam setiap pertemuan masih sama, kalian harus berusaha aktif semua dalam pembelajaran, aktif bertanya, aktif menjawab, dan aktif dalam diskusi ya. Tentunya nanti akan ada poin-poin plus untuk aktifan kalian. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke pokok materi, Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Anggarini. Silakan Anggarini. Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah fungsi kuadrat. Sekarang siapa yang bisa kasih Ibu satu contoh fungsi kuadrat? Nah, silakan Sarah. F dalam kurung X sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, pada pertemuan lalu kalian juga tahu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian ada persamaan sumbu simetri, kemudian ada juga nilai optimum atau nilai ekstrim suatu fungsi kuadrat dan yang lainnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat fungsi kuadrat atau karakteristik dari grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Ya, nah dalam sehari-hari fungsi kuadrat itu bisa kita jumpai pada peristiwa-peristiwa berikut ini. Kalian bisa simak dulu ya. Fungsi kuadrat yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi kalian melihat peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan suatu grafik melengkung yang kita sebut dengan parabola, di mana parabola itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui modal pembelajaran Discovery Learning berbantuan LKPD dan aplikasi GeoGebra, peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat fx dengan memperhatikan nilai dari koefisien X kuadrat dan X. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kalian di sini sudah tertera bahwa kalian akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk lebih memahami sifat-sifat fungsi kuadrat. Ya, nah langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini, yang pertama itu adalah mengerjakan LKPD secara
berkelompok ya. Kemudian bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, itu nanti kalian akan melakukan percobaan pada aplikasi GeoGebra. Nah ini LKPD-nya, ini Bu tampilkan dulu LKPD-nya, nanti ini salah satu contoh LKPD, kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada di sini melalui aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra tampilannya nanti seperti ini. GeoGebranya nanti kalian tinggal masukkan fungsinya di sini. Jadi kalian bisa ketikkan fungsinya apa. Dan kalian akan dapat gambarnya sebelah sini. Dan ini gambarnya bisa digeser-geser, bisa diperbesar, bisa kemudian kalian analisis nanti grafik yang diperoleh di sebelah sini sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Coba kalian perhatikan pada LKPD kegiatan 1 ini. Apa yang berbeda dari dua fungsi kuadrat ini? Sera, Bu. Sera, silakan Sera. Yang berbeda adalah koefisien X kuadratnya. Yang nomor 1, A sama dengan 2, sedangkan pada soal nomor 2, A sama dengan min 2. Iya, benar. Nah, dari perbedaan itu tentu akan menghasilkan grafik fungsi yang berbeda, kan? Nah, adakah di antara kalian yang tahu perbedaan grafiknya sebelum nanti akan kita buktikan dengan melakukan percobaan di GeoGebra? Saya Puspita, Bu. Puspita, silakan Puspita. Saya coba menjawab ya, Bu. Ya. Dari buku yang saya baca, koefisien pangkat 2 akan mempengaruhi parabola terbuka kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Nah, untuk membuktikan kesimpulan sementara tadi, kita akan melakukan percobaan di GeoGebra. Nah, sekarang silakan kalian langsung melakukan percobaan dengan teman sekelompok kalian melalui GeoGebra. Ibu share dulu linknya. Jadi, Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Di room meet masing-masing. Jadi setelah 30 menit kita kembali lagi di meet ini dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik teman-teman, kita ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk diskusi tentang LKPD. Tolong gini dong, bacain yang kegiatan 1. Untuk kegiatan 1 nomor 1, fungsi kuadratnya adalah di sini A-nya sama dengan 2 kan? Ya, A-nya 2. Yang lain boleh analisis. Untuk grafiknya itu, grafik fungsinya ini terbuka kemana? Ya Ki, terbuka ke atas. Diskriminannya berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2. Kurang dari 0. Grafiknya gimana? Grafiknya tuh nggak potong sumbu X. Diskriminannya berarti 2 kuadrat dikurangi 4 min 4 berarti kurang dari 0. Grafiknya gimana? Grafiknya seperti ini. Parabolanya tidak melayang, tidak menyentuh. Berarti grafiknya tidak memotong sumbu X namanya. Kesimpulannya, untuk D sama dengan 0. Grafik memotong di satu titik pada sumbu X. Tinggal disalin sama Amanda, terus foto upload ke GCR ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya kalian dalam diskusi kali ini. Sekarang 30 menit sudah berlalu, Ibu sudah pantau tadi diskusi kalian dari 3 kelompok. Bagus sekali ya. Sekarang saatnya kita ke kegiatan berikutnya, yaitu menyajikan hasil diskusi kalian ya. Nah, untuk kesempatan pertama, Ibu langsung saja beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Saya Bu Sergio. Oke, silakan Sergio. Izin share screen ya Bu. Iya. Seperti ini kegiatan yang kami dapat. Pertama, fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 2. Nilai A sama dengan 2, maka A lebih besar ketimbang 0. Sketsa grafiknya seperti berikut. Parabola yang terbuka ke atas. Yang kedua, fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 2. Parabola terbuka ke bawah. Nah, kalau begitu kita langsung lanjut aja ke kegiatan 2. Ya, untuk kegiatan 2 Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil. Di perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk kegiatan 2. Saya izin share screen dulu ya Bu. Dari kegiatan 2 ini, sekarang coba kita analisis pengaruh koefisien X pada fungsi kuadrat kan 0. Samaan sumbu simetri, X sama dengan min 1. Sketsa grafiknya seperti ini. Lalu posisi sumbu simetri terhadap sumbu Y adalah ke kiri. Fungsi kuadrat yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 7.
Lalu posisi sumbu simetris terhadap sumbu Y adalah ke kanan. Nah, untuk kesimpulannya, jika A dan B bertanda sama, maka posisi sumbu simetri di kiri sumbu Y. Dan jika A dan B berbeda tanda, maka posisi sumbu simetri di kanan sumbu Y. Baik Bu, segitu saja dulu untuk kegiatan 2 dari kelompok 2. Oke, terima kasih Gandhi atas presentasinya untuk kegiatan 2. Nah, bagaimana untuk kelompok lain? Apakah setuju dengan hasil yang diperoleh oleh kelompok 2? Kami kelompok 1 setuju, Bu, karena hasil yang kami peroleh sama dengan kelompok 2. Dengan kelompok 3? Sama juga, Bu. Sama, oke. Kalau begitu untuk untuk kegiatan 2 itu bisa kita cukupkan ya. Baiklah anak-anak, jadi bagus sekali kalian sudah bisa menemukan jawaban-jawaban dari semua kegiatan di LKPD melalui eksperimen yang kalian lakukan di GeoGebra tadi ya. Dan kalian pun sudah mampu mempresentasikannya dengan baik. Nah, agenda selanjutnya mari kita rangkum hasil-hasil tadi menjadi sebuah atau beberapa kesimpulan. Bagaimanakah pengaruh koefisien X kuadrat terhadap grafik fungsi kuadrat? Silakan Gandhi. Baik Bu, saya ya Bu. Nilai A atau koefisien X kuadrat akan berpengaruh terhadap grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Iya, benar. Jadi pengaruh koefisien X kuadrat yaitu nilai A-nya adalah terbuka kemana grafiknya. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh koefisien X atau nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat? Krisna, silakan Krisna. Ya Bu, saya mau coba jawab Bu. Koefisien X berpengaruh pada letak sumbu simetri grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Apakah di kiri atau kanan sumbu Y? Iya, benar sekali Krisna. Tapi jangan lupa di sini nilai A juga berperan ya. Jadi kalau nilai A dan B itu sama, maka sumbu simetri grafiknya akan ada di sebelah kiri sumbu Y. Jika nilai A dan B-nya berbeda itu maksudnya tandanya berbeda, maka dia ada di sebelah kanan sumbu Y, sumbu simetrinya ya. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Tidak terasa waktu sudah hampir usai. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian, usaha dan keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, tentu dari pertemuan ini kalian pertama nanti isi link refleksi yang sudah Ibu share di GCF. Sekarang untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu mau mengadakan kuis melalui link kuisis. Sekarang akan Ibu share link kuisisnya. Link kuisisnya silakan kalian klik. Kita akan ada kuis sekitar 5 soal. Kita mulai ya. Yang lain masih bisa ikut kok. Ya, kita mulai aja langsung. Tadi evaluasi yang sudah kita lalui bersama. Untuk pertemuan selanjutnya itu masih di fungsi kuadrat kita ya. Jadi kita akan mengenal masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan fungsi kuadrat. Nah, karena sudah waktu, pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, karena tadi kita buka dengan doa. Jadi sekarang langkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta aplaus untuk kalian semua ya. Jadi atas partisipasi keaktifan kalian pada pembelajaran hari ini. Lagi oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu ucapkan selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat ya. Selamat siang dan kalian sudah boleh meninggalkan meeting. Dadah. Terima kasih.
Demikian tadi kegiatan praktek pembelajaran kedua yang saya lakukan secara daring. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.